Sebenarnya kalau teman-teman perhatiin ya, industri consumer good itu memang punya valuasi atau price earning ratio biasanya yang lebih tinggi dibanding industri-industri lainnya. Kenapa? Alasannya itu karena kinerjanya itu predictable. Jadi ketika kita melihat sebuah industri atau kita melihat sebuah saham, semakin dia mudah diprediksi pertumbuhan kinerjanya, baik itu misalnya laba bersihnya, baik itu pertumbuhan dividennya, baik itu pertumbuhan ekuitasnya, baik itu pertumbuhan revenue-nya, biasanya perusahaan itu akan cenderung mempunyai valuasi yang lebih mahal. Ya contohnya kayak Coca-Cola gitu ya. Terus kayak perusahaan apalagi Wells Fargo di luar negeri, terus kayak Nike yang gitu-gitu. Kalau di Indonesia juga selain consumer biasanya ya perbankan, gampang diukur gitu pertumbuhannya. Terus juga Menara. Nah itu biasanya punya valuasi memang yang lebih mahal dibanding perusahaan-perusahaan yang lebih sulit untuk diprediksi kinerjanya gitu atau diproyeksikan. Biasanya yang sulit diproyeksikan itu perusahaan-perusahaan komoditas ya, karena kan tergantung banget sama siklus gitu. Jadi jangan kaget kalau melihat perusahaan-perusahaan consumer yang mereka tuh PI-nya tuh tinggi-tinggi gitu ya. Ya memang udah nature bisnisnya gitu. Tinggal kamu bandingin aja sesama perusahaan atau sama rata-rata industrinya, apakah sekarang kemahalan banget dari rata-rata industri atau enggak. Nah, untuk Mayora PI 22 kali ini bisa aja aku bias ya, tapi kalau misalnya kita bandingin dari ketiganya, balik lagi dengan pertumbuhan belasan persen dan PI lebih rendah, pasti aku akan cenderung memilih ICBP gitu ya dibanding Mayora, walaupun dia punya ada kekuatan ekspor dan juga bisa aja selisih kursnya itu jadi income tambahan di dalam laporan keuangan. Tapi sayangnya secara PI ratio kalau dibanding sama ICBP masih punya valuasi yang lebih murah dibanding Mayora. Oke, itu. Teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan boleh tulis di kolom question box ya. Gitu. Kalau mau tulis di kolom komentar juga nggak apa-apa. Abis kalian kayaknya dengerin aku doang gitu kan. Gak apa-apa kalau ada yang tanya, kalau misalnya nggak ngerti kak tadi itu istilah itu apa sih artinya, tanya aja gitu. Oke. Selanjutnya, tadi kalau kita udah ngomongin yang konsumsi-konsumsi yang kayak makanan atau misalnya kebutuhan rumah tangga, aku pengen beralih ke konsumen yang banyak banget dikonsumsi juga sama masyarakat Indonesia, yaitu rokok gitu ya. Kalau kita lihat misalnya penjualan tadi kayak makanan atau kebutuhan rumah itu nggak bertumbuh di kuartal 2, gimana sama industri rokok? Ya rokok itu kan bagian dari consumer juga ya. Setelah industri ini mendapatkan punishment di tahun 2020 karena efek kenaikan pita cukai, terus juga karena orang banyak yang diem di rumah, jadi mereka kurangnya konsumsi rokok, karena kan apalagi yang berkeluarga di rumah nggak mungkin biasanya sambil merokok gitu ya. That's why harga-harga saham emiten rokok itu banyak yang berguguran waktu tahun 2020-2021 gitu, kinerjanya juga berguguran. Nah gimana di era 2023 dan menjelang pemilu ini? Balik lagi ketika supply money-nya bertambah, ya pasti kan salah satu industri yang digemari sama masyarakat adalah mereka punya uang, mereka akan pakai untuk beli rokok gitu ya. Nah kita tinggal lihat aja bener nggak sih demikian? Ya lihat aja di laporan keuangannya. Contohnya kayak GGRM. Teman-teman kalau teman-teman tahu ya, tahun 2020 ketika Bu Sri Mulyani akhirnya menaikkan cukai, kan 2019 tuh nggak naik, 2020 itu naik. Jadi naiknya itu memang hampir semua jenis rokok naik, tapi kenaikan terbesar itu adalah di SKM atau sigaret kretek mesin namanya. Nah sigaret kretek mesin itu yang kayak apa sih? Yang kayak Marlboro, terus produk-produknya Gudang Garam. Aku nggak hafal ya nama produknya karena aku tidak merokok gitu ya. Nah kalau teman-teman tahu, perusahaan yang listing di publik yang penjualan SKM-nya itu terbesar itu adanya di Gudang Garam. Jadi total revenue-nya dia, total penjualannya dia 90% itu adalah penjualan dari sigaret kretek mesin. Itu kenapa ketika 2020 Bu Sri Mulyani menaikkan cukai rokok, GGRM adalah salah satu emiten yang paling parah harga sahamnya mengalami penurunan karena investor memprediksi ya gross profit margin, terus laba bersihnya akan turun tajam karena peningkatan pita cukai yang masuk di dalam beban pokok penjualan seperti itu.
Nah, untuk tahun 2023 ini, kalau kita lihat dari segmen bisnisnya, lagi-lagi sigaret kretek mesin itu masih menyumbang penjualan terbesar, sekitar 90%. Dan sayangnya nih, penjualannya itu turun teman-teman dibanding tahun lalu ya. Penurunan penjualan itu sekitar hampir 10% ya, artinya penjualan dari GGRM itu tidak bertumbuh. Nah, tapi kalau teman-teman mungkin ngelihatnya kayak ke RTI bisnis, teman-teman akan melihat tapi kak laba bersihnya tetap bertumbuh kok walaupun penjualannya declining gitu ya. Ya itu karena beban pokok penjualan dan beban operasionalnya itu mengalami penurunan teman-teman. That's why GGRM masih mencatatkan laba bersih gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin valuasi gitu ya, saat ini GGRM itu berada di PI 9,6 kali. Ya memang kalau dilihat secara histori dari GGRM, PI-nya saat ini rendah. Tapi kalau di-compare sama perusahaan rokok lainnya gitu ya, katakanlah Wismilak atau WIM yang masih punya growth, bahkan penjualannya tumbuh 45%, laba bersihnya tumbuh 200%, PI-nya itu hanya 7 kali untuk WIM. Jadi kemungkinan besar investor akan lebih memilih berinvestasi di Wismilak dibanding di GGRM gitu, karena secara kinerja lebih bagus dengan valuasi yang lebih rendah. Oke. Bentar. Oke. Emiten media. Nah, tadi ada yang nanya Unilever ya, nanti ya. Di atas. Aku udah hafalin. Oke, lanjut. Nah, Wismilak tadi udah terjawab ya untuk GGRM, valuasi masih di atas Wismilak. Wismilak masih punya growth yang lebih baik, pertumbuhan pendapatan 45%, laba bersih tumbuh 200%. Kita lanjut. Nah, kalau Wismilak sendiri sekarang PI-nya berapa sih? PI-nya Wismilak itu 8,8 kali. Sebenarnya bedanya tipis aja sih dibanding GGRM ya, gitu. Cuma tetap masih lebih murah even dibanding GGRM dan HMSP. Tapi kalau ngelihat harga sahamnya ya teman-teman, price actionnya Wismilak itu memang dari awal tahun kan naik terus teman-teman. Rawannya itu meski valuasinya murah, rawannya itu rawan aksi taking profit ketika harga sahamnya itu udah naik signifikan. Kalau nggak salah dari awal tahun itu udah beggar bahkan ya. Nah biasanya kalau udah beggar gini memang rawan aksi taking profit, apalagi kalau misalnya dilihat market capnya juga nggak terlalu besar. Jadi saran dari aku, ya teman-teman, bisa aja aku salah. Jadi balik lagi disclaimer on. Kalau aku melihatnya ya, meski valuasinya murah, tetap tambahin pakai technical analysis gitu. Mungkin minggu kemarin aku udah sempat ajarin ke teman-teman, kalau lihat perusahaan yang uptrend gitu ya, teman-teman masih bisa ikutin, tapi pakai technical analysis, tentuin di mana supportnya. Mungkin kalau teman-teman masih bingung tentuin support tuh pakai apa sih kak caranya, bisa pakai moving average 20 dan moving average 50. Moving average exponential 20 dan moving average 20. Jadi titik support itu biasanya bisa dijadikan area buy gitu ya. Nah, kalau pakai dua indikator ini, maka kita bisa menemukan area support dari Wismilak itu. Support yang pertama adalah di area 1620 sampai 1675. Support kedua adalah di 1500 sampai 1550. Nah, kalau invest itu kan balik juga tergantung sama money management. Kalau aku biasanya kalau ngelihat perusahaan yang udah all time high seperti ini, meski valuasinya masih murah, biasanya aku nggak akan alokasiin besar-besar dari total porto gitu. Jadi aku better alokasiin besar dibanding porto aku tuh ke emiten-emiten yang mungkin harganya masih di bawah gitu. Kalau harganya udah naik kayak gini, kalau aku lihat nilai wajarnya Wismilak itu di harga 2000-an, nilai wajar ya berdasarkan hitungan aku, jadi jaraknya udah begitu deket, biasanya alokasinya nggak akan gede-gede gitu ya, karena jaga-jaga kalau misalnya ternyata harganya tidak mencapai nilai wajar dan malah turun, kerugian kita juga nggak besar-besar banget gitu. Oke, yang terakhir adalah HMSP teman-teman. HMSP itu berbeda arahnya dengan GGRM. Jadi kalau GGRM itu dia declining, HMSP justru penjualannya itu tumbuh 7%. Nah, terjadi pertumbuhan baik di sigaret kretek tangan. Jadi kalau untuk HMSP teman-teman, case-nya dia itu sigaret kretek mesin itu
menyumbang 75% dari penjualan perusahaan. Jadi kalau tadi GGRM 90%, yang ini tuh cuma 75%. Alias si HMSP tuh punya produk-produk lain selain produk sigaret kretek mesin. Nah, kalau dilihat laporan kuartal 2 2023-nya, itu terjadi pertumbuhan yang baik di segmen sigaret kretek tangan gitu ya. Tapi meski PI-nya secara historis sekarang 15 kali, tapi kalau dibandingin sama GGRM dan juga Wismilak, ini jadi perusahaan rokok yang punya valuasi paling tinggi gitu ya. Jadi harganya belum murah menurutku. Cuma mungkin kelebihan dari HMSP adalah dia punya dividen payout ratio yang besar gitu, alias biasanya labanya tuh dibagiin jadi dividen semuanya. Jadi dividen yieldnya juga cukup tinggi, bisa di atas bunga deposito. Dividen yieldnya itu bisa sekitar 5-6%, tergantung harga beli kalian. Jadi kalau menurutku, kalau kalian tipikal investor yang memang suka passive income dari dividen saham, nah HMSP ini menarik gitu ya. Tapi kalau kalian sukanya yang capital gain, Wismilak lebih menarik seperti itu. Nah, kalau HMSP meskipun dividennya menarik, tetap mungkin kalian bisa tunggu di area 800-an seperti itu. Oke, nah teman-teman tahu nggak, kalau teman-teman cari beritanya ya, ada loh berita terkait tentang penerimaan pajak rokok pemerintah itu berkurang selama 2022 kemarin dan awal 2023 ini. Jadi pajaknya itu berkurang terutama di sigaret kretek mesin. Kenapa bisa demikian? Karena masyarakat itu sekarang cenderung mencari rokok yang lebih murah. Itu kenapa kalau teman-teman lihat kok penjualan si HMSP nggak kemana-mana, GGRM bahkan penjualannya turun, tapi Wismilak kok penjualannya bisa naik 45%? Ya karena rokok-rokoknya Wismilak itu jauh lebih murah dibanding kompetitornya gitu. Jadi shifting gitu loh masyarakat. Ya mungkin mereka kan uangnya dipakai untuk yang lain ya. Sekarang kan bayar listrik mahal, bensinnya juga lebih mahal, jadi mungkin untuk merokoknya cari yang lebih murah gitu. Oke, itu tadi materi dari aku. Mungkin aku mau jawab pertanyaan dari siapa tadi, aku udah lupa, terkait Unilever untuk jangka panjang. Jadi gini, kalau aku melihatnya, kalau kita mau investasi jangka panjang, pasti kan kita melihat perusahaan itu pertama, apakah produknya itu masih dibutuhin atau enggak sampai 10-20 tahun ke depan. Tapi kita nggak hanya sampai di sini. Kalau ngomongin produknya masih dibutuhin, ibaratnya ya kita masih sikat gigi kok, masih butuh Pepsodent gitu ya. Ya tetap masih butuh, tapi berikutnya adalah apakah perusahaan bisa mempertahankan market share-nya gitu di tengah persaingan yang baru. Ya kalau misalnya penjualannya terus menurun, buat apa kita berinvestasi untuk jangka panjang gitu. Kecuali nih ya, misalnya harga sahamnya turun lebih rendah lagi, valuasinya menjadi lebih wajar, itu nggak apa-apa, kita lirik. Atau misalnya tiba-tiba nanti di kuartal 3 terjadi inovasi yang bisa memperbaiki kinerja perusahaan seperti semula, itu juga nggak apa-apa gitu. Yang ketiga, untuk pemula kalau mau investasi jangka panjang, carilah yang bagi dividen, dan kalau bisa dividennya itu di atas bunga deposito ya. Jadi dari 3 ciri ini, kamu tinggal tanya ke diri kamu sendiri, apakah Unilever itu memenuhi syarat dari ketiga syarat ini atau tidak gitu. Oke, Sobat Cuan, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan terakhir ya, terkait dari emiten media. Sayangnya kalau berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia gitu ya, emiten media ketika menjelang pemilu itu yang listing ya, kita ngomongnya itu nggak kemana-mana gitu harganya. Tapi kalau misalnya ada unsur-unsur, karena pemilik media juga sekarang berkecimpung di dunia politik, misalnya ada unsur-unsur, ya aku nggak tahu ya apakah digoreng dan lain-lain, ya itu aku nggak bisa ngomong karena itu nggak berdasarkan fundamental. Jadi balik lagi, apakah kalian momentum investing atau tidak. Kalau kalian misalnya momentum investing, ya lihat aja kalau tiba-tiba di di industri media ini emiten-emitennya ada volume yang cukup signifikan gitu ya, terus tiba-tiba dia technicalnya uptrend gitu ya, berubah dari downtrend ke uptrend, ya boleh aja untuk koleksi gitu. Tapi selama belum ada volume yang masif dan lain-lain, menurutku sih kurang ya untuk menuju pemilu. Malah lebih menarik tuh sebenarnya telekomunikasi, karena biasanya menjelang pemilu itu banyak masyarakat pakai data kan gitu.
Oke, sekian dulu.